Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fathul Malik. Saya dari Pasca Sarjana PGMI IAIN Salatiga akan memaparkan kandungan surat Ar-Rahman ayat 2 dan juga dari surat Al-Baqarah ayat 31 terkait dengan perolehan bahasa dari psikolinguistik manusia. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 2 yang berbunyi Allamal Quran, artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Menurut tafsir dari Kemenak RI, yaitu pada ayat ini Allah Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang selanjutnya diajarkan ke umatnya. Ayat ini turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. An-Nahl 16 ayat 103. Oleh karena isi ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat atas hambanya, maka surah ini dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar faedahnya dan paling banyak manfaatnya bagi hambanya, yaitu nikmat mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Hal itu karena manusia dengan mengikuti ajaran Al-Quran akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dengan berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuknya akan tercapai tujuan di kedua tempat tersebut. Al-Quran adalah induk kitab-kitab samawi yang diturunkan melalui Allah yang terbaik di bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut tafsir Al-Jalalain, ya, telah mengajarkan kepada siapa yang dihendaki, yaitu Al-Quran. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah menceritakan tentang karunia dan rahmatnya kepada makhluknya, bahwa Dia telah menurunkan kepada hamba-hambanya Al-Quran dan memudahkan penghafalan dan pemahamannya bagi orang yang dirahmatinya. Untuk itu Allah berfirman, Tuhan yang Maha Pemurah, Dia telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara, yaitu Ar-Rahman ayat 1-3. Menurut tafsir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia telah mengajarkan Al-Quran, yakni Dia telah mengajarkan lafal dan maknanya serta memudahkan kepada hamba-hambanya. Ini adalah nikmat dan rahmat yang paling besar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, di mana Dia menurunkan kepada mereka Al-Quran berbahasa Arab dengan lafal dan keterangan yang paling baik, yang mengandung semua kebaikan dan melarang semua keburukan. Nabi Adam sebagai manusia pertama mendapatkan pelajaran bahasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk mengemban tugas kekhalifahan di bumi dan diberikan potensi untuk mengembangkan bahasa tersebut. Terkait dengan pembelajaran psikolinguistik, yaitu pada dasarnya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang seperti kertas kosong. Nah, dalam arti belum ditulis apa-apa. Kemudian ketika ada Al-Quran, itu manusia mempelajari Al-Quran yang ada di dalamnya untuk pegangan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, di Al-Quran juga diajarkan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu tentang keagamaan, dan ilmu umum untuk kehidupan sehari-hari. Menurut hipotesis tabula rasa, itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia itu seperti kertas kosong yang belum ada apa-apanya. Nah, otak bayi manusia pada waktu dilahirkan seperti sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Kemudian dalam hal ini, menurut hipotesis tabula rasa, yaitu semua pengetahuan dalam
bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa, yaitu merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan dialami oleh manusia itu sendiri. Kemudian menurut teori behaviorisme, yakni pengetahuan linguistik itu terdiri hanya dari rangkaian hubungan-hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran, adanya stimulus dan juga respon. Bahasa sendiri yaitu merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya bahasa, manusia itu dapat berkomunikasi dan mengembangkan potensinya dengan seluas-luasnya. Menurut teori ahli bahasa, pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak ketika memperoleh bahasa dari ibunya. Ia akan berbahasa seperti apa yang didengar dan dilihat dari ibu dan orang-orang di sekitarnya. Secara struktur dalam semua komponen bahasa, baik fonologi, sintaksis maupun semantiknya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Al-Ayah, yang artinya dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda, kemudian menampilkan semuanya di hadapan malaikat, lalu mengatakan, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain mengatakan, dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda-benda. Allah memberikan langsung pemahaman nama-nama benda ke dalam hati Adam alaihissalam, kemudian menampilkan semuanya benda-benda itu. Di sini terdapat pemenahan makhluk berakal di hadapan malaikat, lalu mengatakan kepada mereka sebagai bentuk kemenangan hujah, sebutkanlah, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar, bahwa aku tidak menciptakan makhluk yang lebih pandai dari kamu, atau bahwa kamu lebih berhak pada khalifah sebagai penggantiku. Kemudian menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil mengatakan, ketika Allah mengatakan, aku akan menjadikan khalifah atau penggantiku di bumi, malaikat yang mendengar mengatakan, Tuhan kita dapat menciptakan apa saja, tetapi dia tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita. Kalaupun lebih mulia, kita lebih pandai darinya, karena kita diciptakan lebih dahulu darinya, dan kita dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat olehnya. Allah kemudian menunjukkan kelebihan ilmu pada Adam alaihissalam di atas malaikat. Hal ini menjadi dalil bahwa para nabi lebih utama daripada malaikat, sekalipun malaikat juga adalah rasul atau utusan Allah sebagai pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid dan Qatadah mengatakan, yang diajarkan Allah kepada Adam adalah nama segala benda hingga nama makhluk besar dan makhluk kecil. Ada yang menafsirkan yang diajarkan Allah kepada Adam adalah nama benda yang sudah ada dan nama segala akan tercipta hingga hari kiamat. Rabi bin Anas mengatakan Nabi Adam diberitahu nama-nama malaikat. Kemudian ada ulama mengatakan Nabi Adam diberitahu nama-nama keturunannya kelak. Ulama menampilkan Allah mengajari nama Adam segala jenis bahasa, lalu anak-anaknya berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka kemudian berdiaspora ke berbagai belahan bumi, sehingga setiap kelompok masyarakat yang terbentuk dari Adam berbicara dengan bahasa khas bangsanya. Malaikat, kata Imam Al-Baghawi, lalu berkata sebagai pengakuan atas ketidakberdayaan diri, Maha suci Engkau, tiada ilmu pada kami selain Kau ajarkan kepada kami. Sungguh Kau Maha tahu lagi Maha bijaksana. Adapun Imam Al-Baitawi dalam tafsir Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil mengatakan,
mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan organ-organ berbeda dan potensi kekuatan berbeda karena dipersiapkan untuk menjangkau berbagai jenis pengetahuan, baik konseptual, abstrak, hal empiris, barang-barang imajinatif, dan halusinasi. Terkait dengan psikolinguistik, dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia diciptakan dari karakteristik yang berbeda-beda pula. Kemudian bahasa yang digunakan juga berbeda-beda menurut suku bangsanya. Selain itu, pengetahuan bagi manusia adalah untuk menjangkau berbagai pengetahuan yang bersifat abstrak, kemudian hal empiris, yang imajinatif ataupun yang halusinasi. Itu semua adalah kekuasaan Allah, bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya harus mensyukuri apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.